enak makan berdua, nasi satu jadi dua. Nyakit, sakit nggak Bu digituin Bu? Masak udah setengah hari, begitu makan ngatain masak kok kayak begini. Sakit nggak Bu? Di mana sakitnya? Senengin istri, dipandang suami nyenengin. Idza nazarta ilaiha sarotka, kalau sang suami memandang buat senang. Senyumnya ngomongnya bagus, bahkan marahnya orang Jogja, orang Solo. Mas, kok ngono toh? Itu marah itu. Iya, kok ngono toh? Kok jam sini agak mulai. Aku nungguin 3 jam. Coba ngomong gini hari baru pulang, emang gak capek nunggu, gak ngantuk apa? Rasanya gimana Bu, baru pulang Bu? Kasih makan dulu, minum dulu, udah makan bareng berdua, baru siapin mandi. Mas udah mandi belum? Belum. Mau mandi ya? Oh, itu udah aku siapin tuh air hangat sama mendidih. Dan blonyok sisan. Guyu, kayak ngerti banget. Oh, mau ngendi toh? Oh, Korea ya, Korea bagian timur. Ya Allah, saya ulang lagi. Wanita, ibu yang baik, yang dipandang menyenangkan, berbuat apa aja nyenengin, apapun nyenengin. Satu. Yang kedua, wa ida amartaha atau atka, kalau sang suami merintahkan yang bagus, segera kerjain. Kenapa? Takut itu permintaan terakhir, takut itu perintah terakhir. Tuh, lihat kemarin itu di MQ berapa itu? Erasia berapa? Berapa? 8501 ya. Coba itu semalam ada yang minta, suamiku, yuk sebelum berangkat kasih investasi dong. Alah wis tuwa. Enggak taunya meninggal, si suami nyesel, ya Allah semalam minta gua gak kasih. Itu kebalik, itu suami yang istri yang minta. Bagaimana kalau si suami yang minta? Mintanya nasi goreng gak dibikin, minta teh gak dibikinin. Ternyata besoknya udah meninggal kena stroke. Naudzubillah min. Bu, kalau sang suami minta yang bagus segera tunaikan. Takut itu permintaan terakhir. Jangan bilang malam cut ala wis tuwa panas lo sang ngono lah Pak. Ojo Bu. Minta kerok-kerokin. Minta pijitin. Minta kopiin, minta tetehin. Cari yang teteh yang baru. Minta tetehin. Karena istrinya udah gak sanggup, maka minta teh. Minta mah kasih mamah yang baru. Kenceng banget Pak Haji. Udah capek nih. Situ belum, sininya nih. Pegelnya di sini. Duduk nggak boleh. Serba salah nih. Saya lanjut yang terakhir. Wa idza ghibta hafidzatka fi maliha wa nafsiha. Kalau suami nggak ada, jaga. Doain, jangan disumpahin. Biarin aja berangkat ngeselin, mendingan gak usah di rumah, pergi aja Pak. Ada nggak istri kayak begitu Pak? Ada nggak Pak? Pak, ada nggak Pak? Tuh dengar suaranya Bu, suara hati nih curcol nih. Ada Pak? Yang mana Pak? Yang merah, yang hijau, yang biru? Nggak ada, di sono adanya di sini. Ya Allah, kalau suami nggak ada, jaga Bu hartanya, nafsu, jiwanya, dan juga kehormatannya. Jangan ada cerita buruk ke tetangga. Apalagi di Facebook ditulis, suamiku udah nggak setia lagi. Itu mengundang orang, lalu dikasih, dia nanti kirim message, hai, kamu sendiri ya? Iya kita ketemuan. Tuh, hati-hati Facebook, Twitter, terus status di BBM tulisannya, suamiku pergi tak kembali lagi, berarti meninggal dong. Nggak usah Bu ya tulis galau-galau, tulis yang bagus-bagus. Syukur, sabar, ikhlas, tawakal, jos. Asik? Coba kayak gitu Bu. Syukur, sabar, ikhlas, tawakal. Asik? Jos, enak.
dahsyat. Dah, itu ke qurrata ayun tadi. Qurrata ayun saya ceritain panjang banget. Qurrata ayun itu kalau dipandang nyenengin. Kalau ada suasana enak, nambah suasana meriah, tambah asyik, tambah enak, tambah asik. Itu orang qurrata ayun. Kalau pulang senang, ya Allah, kami rindu kamu udah datang. Tapi kalau sebaliknya ada bikin kesel. Suami pulang, Assalamualaikum. Anak-anak ngumpet, bapakmu pulang tuh, bapak pulang tuh. Suruh ngumpet, suruh tiarap. Kenapa? Yang ditanya, Ma, udah pada mandi belum tuh? Udah makan belum tuh? Hah? Ya Allah, ada nggak Bu suami yang kayak begitu? Ada. Bapak jangan jawab. Ada nggak Bu? Yang mana, yang kumis sampai enggak Bu? Untung aku enggak. Ada yang begitu, pulang itu istri sama anak takut, pada ngumpet. Anak-anak pada kemana Bu? Pada ngumpet semua. Kenapa? Bapak tuh galak banget. Bapak tuh kalau ngomong kenceng kayak orang rumahnya jauh. Bu, anak-anak. Padahal kan bisa dengan lembutan. Istriku, ya Allah. Enak gak Bu disebut begitu Bu? Ya Allah, Mama. Enak gak sambil dilus gini ya? Kan enak banget. Mending katanya, ya Allah. Mana suaminya Bu? Maunya doang ya, mah gitu dong ya. Kalau udah gitu, kabur. Tengah malam keluar, pulang-pulang pagi pengen datang lagi. Tapi kalau begitu, Bu, ambil duitnya. Ambil duitnya. Sedih amat. Udah ditinggal gak ada duitnya. Kalau ada duitnya ambil, beli makanan, hidangkan pagi-pagi. Suamiku udah pulang, udah makan yuk, makan. Lo tumben masak enak. Alhamdulillah, makan. Begitu mau berangkat, dompet gue. Duitnya kemana? Tadi abang makan. Kalau dia marah suruh muntahin. Itu kalau suaminya pelit. Udah nggak punya duit, pelit lagi. Aduh, ya Bu ya. Yuk, qurrata ayun, anaknya dipandang nyenengin, suaminya dipandang nyenengin, ibu dipandang juga nyenengin. Qurrata ayun yang pertama. Yang kedua, kalau ngumpul membuat tambah meriah, tambah enak, tambah asik. Yang ketiga, kalau nggak ada kita rindu. Tuh kayak orang-orang tua, kakek nenek kita akad nikah anak-anak, padahal nggak ada manfaatnya. Duduk, datang, duduk, diam. Tapi tunggu dulu, papa masih dalam perjalanan. Tunggu akad nikah. Nggak enak kalau kakek belum datang. Kenapa? Sebagai saksi dan minta doanya. Padahal secara kemanfaatan dohir nggak ada. Tapi kenapa ditunggu? Tunggunya ditunggu-tunggu. Tunggu. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Itu salah satu ciri qurrata ayun. Kalau anak kakek nggak usah datang, nggak usah diundang lah. Resek, ntar ngatur ini ngatur itu. Ada begitu? Ada? Di sini nggak ada. RT nggak usah bilang RT ya, rese ini. Nggak ada di sini ya. Alhamdulillah. Asik. Terakhir. Tadi kan saya bilang anak itu mending bener, pinter, kaya, terkenal. Pilih mana? Bener. Salah satu doanya Ibrahim adalah qurrata ayun, yaitu dipandang menyenangkan, menyejukkan hati dan mata. Tadi udah 5 saya tunjukkan. 1, kalau dia bicara, dia ngomong baik, nyenengin orang kalau dipandang. Hikmah yang didapatkan, kalau nggak ada kita rindu. Kalau bersama tambah meriah, tambah asik. Itu antara lain ciri-ciri qurrata ayun. Lalu waj'alna lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang bertakwa, bukan imam gerombolan, bukan pimpinan orang-orang yang jahat, tapi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ngajak teman-temannya sholat, ngajak teman-temannya ibadah. Alhamdulillah. Yuk ngaji yuk maghrib ke masjid yuk. Walaupun muadzinnya sholat kemarin ya udah ya. Tapi alhamdulillah datang ke masjid penuh. Saya minggu yang lalu ngisi penuh. Alhamdulillah. Wa syukru. Terus tadi subuh penuh nggak? Alhamdulillah. Penuh keinginan saya untuk penuh masjid itu. Semoga kejadian. Yang terakhir Pak, karena anak ini adalah hasil usaha orang tua, tolong didik dengan agama, tegakkan sholat. Saya akan baca satu ayat.
bahwa bapak ibu akan dikaruniai rizki yang cukup kalau dalam keluarga ibadah sholatnya bagus. Bentar ya, saya duduk, saya baca ayat. Tadi pembukaan saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu menegakkan sholat. Bapak udah ke masjid, ajak istrinya, ajak anak-anaknya, didik mereka, tanya kemana saja sholat. Bukan udah makan belum, udah tidur belum. Tolong Pak Bu, mulai sekarang yang suka nanya, udah pulang sekolah belum, udah makan belum, udah istirahat tidur siang belum, tolong diganti. Yang pertama, sholat duhurnya jamaah kan tadi nak? Iya Pak. Di masjid mana? Di sekolah. Alhamdulillah. Tanya sholatnya, karena pada hari kiamat yang ditanya juga sholat. Yang pertama, yang lain ikut. Satu, tanya sholat. Orang yang mengajak keluarganya menegakkan sholat, di ujung ayat Allah bilang begini, Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu, wal aqibatu lil muttaqin, sebagai akibat dari bertakwa atau akibat dari orang-orang bertakwa, mengerjakan sholat, bertakwa, maka Allah kasih rezeki. Lengkapnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Terjemahan bebasnya, perintahkan keluargamu, istri, anak-anakmu sholat, menegakkan waktu sholat, dan sabarlah kamu dalam urusan sholat. Itu memang berat, tapi harus tegakkan. Allah tidak minta rizki dari kalian, tapi Allah lah yang memberikan rizki buat kalian sebagai akibat dari takwa. Alhamdulillah wa syukru. Salam. Sekarang jawab semua, sholat. Ingin dimudahkan rizkinya oleh Allah, keluarganya harus yang kencang, yang kencang. Pengen mudah urusan keluarga, tegakkan. Pengen diberi ampunan, rahmat, tinggikan derajatnya, tegakkan. Sehat badannya, sehat rizkinya, angkat derajatnya, tegakkan. Yang kencang sholatnya. Bareng setelah saya ngomong, biar suaminya benar, istri benar, anak-anak benar, tegakkan. Rizki melimpah dalam keluarga, tegakkan. Rizki melimpah dalam satu komplek, tegakkan. Dijauhkan dari bencana, malapetaka, bahaya, orang-orang jahat, tegakkan. Udah janji Allah. Tegak sholat dalam keluarga, lalu dalam RT, lalu dalam RW, dalam satu komplek, tegak sholatnya ini. Maka saya ngajak, undang subuh sengaja itu. Ada orang apa enggak? Ternyata alhamdulillah. Karena kalau subuh banyak yang jamaah ke masjid, itu berarti tandanya imannya kuat. Dan Allah menjamin, jadi sholat-sholat yang lain itu, sholat subuh itu pahalanya paling besar. Perhatikan, bahkan istana dalam surga. Man ghada ilal masjid aw roha a'adallahu lahu fil jannati nuzula. Siapa orang yang subuh sholat di masjid, isya sholat di masjid, a'adallahu lahu, maka Allah persiapkan baginya fil jannati, dalam surga, nuzula, sebuah tempat tinggal, istana. Alhamdulillah wa syukru. Asik. Maka saya ajak, kalau sudah keluarganya tegak sholat, giring ke masjid. Masjid dibangun, sedang renovasi, ajak penuhi. Subuhnya penuh. Yang paling gampang orang di rumah itu subuh. Kalau duhur bapak mungkin di kantor, ibu juga semungkin sedang kemana. Kalau maghrib belum pulang, asar masih di perjalanan, maghrib masih belum pulang, isya baru sampai di masjid yang lain. Tapi subuh nggak ada orang, nggak di rumah. Semua di rumah kecuali suaminya satpam yang tugas malam. Berarti kalau sini kosong, suaminya satpam semua. Enggak kan?
Alhamdulillah. Nanti suatu saat saya akan sini lagi subuh. Bahkan kalau mau ngadain maulid pun undang saya minta subuh. Paling gampang Pak, lancar jalannya. 10 menit nyampe dari BSD Pak. Dan saya setiap minggu subuh ada pengajian. Itu ada 5 masjid kajian dengan saya. Singgah sana cinta. Insya Allah. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Gak usah ada pertanyaan. Memangnya forum. Udah ya? Udah, aku udah capek. Kan capek istirahat bukan minum. Kalau haus minum jadi pasangannya. Kalau ngantuk tidur. Kalau pengen hamil punya suami. Bapak Ibu kita doakan ya, semoga Vicky Fahlevi Ananda dari bilangin lagi. Mohon maaf, bilangin lagi, tambahin ya. Gampang itu gampang. Gampang itu gampang. Jangan kenceng-kenceng Pak. Diatur.